Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Pada surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, Allah menyeru kepada kita dengan panggilan, wahai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dapat kita dipanggil oleh Allah, dan detik ini apapun adanya kita telah hadir di rumahnya menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kedua, Allah berpesan kepada kita, hendaklah kita tanzur, melihat apa-apa yang telah kita lakukan pada masa lampau demi perbaikan kesempurnaan hidup kita mendatang. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu alazim. Jamaah rahimakumullah, inilah penting bahwa kita harus memikirkan masa depan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 ini menyeru kepada kita dengan fi'il amar dan perintah. Hendaklah kita tidak tenang-tenang saja, tapi hendaklah kita serius, baik data bahwa kita ini ke depan harus jelas mau kemana, mendidik generasi kita untuk bisa menjawab tantangan bangsa dan umat ini. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Qasas disebutkan kehidupan kita ini membutuhkan dua hal. Pertama adalah al-qawiyyu, yang kedua adalah al-amin. Inna khaira man istaqyal al-qawiyyul amin. Al-qawiyyu dari mana? Al-qawiyyu atau kompetensi atau keahlian ini harus ada pada generasi kita, anak-anak kita, cucu dan santri kita. Dibekali apakah keahlian mereka ini, diberi kompetensi apa mereka ini, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini, agar mereka menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan berumat. Kalau anak-anak kita tidak memiliki kompetensi dan keahlian tertentu, maka bisa jadi itu menjadi salah satu persoalan hidup kita. Mereka tidak jelas memiliki kemampuan apa, mereka tidak jelas mereka bisa apa, sehingga mereka pun akan kebingungan, akan mencermati hidup ini, akan mentasarufkan tenaga dan pikirannya di sisi mana. Akhirnya kita tidak menjadi jelas. Jamaah rahimahullah, maka kita harus segera memeta di mana anak ini memiliki kompetensi, di mana generasi kita ini memiliki keahlian, dan itu kita bisa berkolaborasi dengan yang ahli untuk melihat apa yang diminati dan keahlian apa yang dimiliki oleh generasi kita. Seorang profesor mengatakan
bahwa pada akhir-akhir ini anak-anak muda kita tidak memiliki kompetensi yang menjadi kebiasaan hubungan dunia, tetapi mereka juga mengikuti gerakan dunia. Misalnya sekitar 40% anak-anak muda kita itu tidak ingin ke dokter, tidak ingin menjadi insinyur, tidak ingin menjadi tokoh-tokoh seperti umumnya yang kita ketahui, tapi mereka memilih menjadi seorang browser. Meski bukan tidak bermanfaat, tapi kita perlu bertanya sejauh mana browser itu memberikan manfaat kepada dunia ini, kepada umat Islam ini, kepada bangsa dan negara kita ini. Pertanyaan ini penting karena kita mesti harus tahu kebutuhan apa yang harus kita support untuk pengembangan maju ke depan bangsa dan negara ini. Jamaah rahimakumullah, tetapi meski demikian pentingnya kita untuk menyiapkan generasi kita memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Kita juga harus sebaiknya memiliki data berapa penduduk bangsa Indonesia ini, berapa membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang kesehatan, dokter, berapa membutuhkan insinyur dan seterusnya. Sehingga kita menanamkan modal berupa generasi muda ini pas sesuai dengan kebutuhan kita. Meski kita sadari bahwa kondisi bangsa dan negara kita ini belum memiliki kemampuan untuk menyediakan SDM sesuai dengan keinginannya, kita akui ini jumlah tenaga kerja kita jauh lebih besar daripada lapangan kerja yang kita siapkan. Jamaah rahimakumullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita memiliki kompetensi keahlian yang hebat apapun, tidak boleh lupa satu hal, yaitu selain al-qawi adalah al-amin. Kebutuhan yang kedua bagi manusia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah al-amin, spiritual. Ada orang yang sangat ahli di bidangnya, tapi mereka tidak memiliki spiritual, misalnya akhlakul karimah. Maka kemampuan kompetensinya, keahlian ini tidak bisa menuntun dirinya menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena mereka meraup keuntungan yang besar. Sebagai seorang pedagang dan pengusaha besar, mereka hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sisi lain, mereka tidak menjalankan rumus hidup yang disebut dengan akhlakul karimah. Akibat ini, maka transaksi-transaksi yang diadakan oleh dia, oleh anak yang berkompetensi sebagai pengusaha itu, dia tidak mengindahkan aturan Allah, bahkan tidak malu dia melaksanakan transaksi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahmatullah, maka perpaduan dan kolaborasi antara kemampuan intelektual seseorang itu harus didampingi dengan spiritual yang kuat. Kita masih ingat peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya Fir'aun. Kurang kaya seperti apa Fir'aun? Intelektualnya kurang hebat kayak apa? Strata sosial ekonominya kurang apa? Sampai kesehatannya kurang apa? Sebutlah dia tidak pernah sakit, menjadi penguasa tunggal, kayanya tidak ada yang menandingi, sampai saking hebatnya dia merasa dan mengumumkan sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan karena kemampuannya, kompetensinya luar biasa, tak ada yang menandingi pada Allah. Akhirnya jemaah rahimakumullah, kita dapat simpulkan dari cerita ini, Allah mengumumkan bahwa yang namanya Fir'aun itu akan diabadikan oleh Allah dalam sejarah dan disebutkan dalam Al-Quran Karim. Kebencian umat manusia kepada Fir'aun itu akan dapat dijawab dari sejarahnya. Kerangkanya dia
akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan kepada kita, inilah contoh manusia yang memiliki kompetensi, memiliki keahlian, kehebatan, tapi dia keimanannya sama sekali tidak ada. Dia tidak berakhlakul karimah, dia tidak memiliki spiritual yang kuat, dia tidak melakukan sholat seperti kita, dia tidak menjalankan ibadah ke masjid seperti kita, dia tidak pernah menyembah Allah, dia bahkan mengaku sebagai Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi, beberapa anak saja di negara kita akan rusak dunia. Maka Allah pesankan, inna khairal man istajartal qawiyyu min. Generasi kita harus dibekali, dibimbing tidak hanya spiritual, tapi juga kemampuan intelektual, keahlian tertentu sesuai bakatnya. Tapi juga tidak sebaliknya, maka kita juga bekali mereka kita dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kompetensi keahlian yang dia miliki. Kita push menjadi orang yang ahli di bidangnya, tetapi dia juga dekat dengan Allah. Dia juga senang untuk bersedekah. Dia juga merasakan betapa ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang duafa yang perlu dibantu, anak-anak yatim yang perlu disekolahkan. Kalau kita mendengar khutbah ini, maka betapa indahnya kehidupan yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah mengancam kepada siapa saja yang menentang apa yang telah dibentangkan oleh Allah dalam tatanan hidup ini. Siapa yang seperti Fir'aun, dia akan disiksa oleh Allah. Siapa yang tidak mengindahkan aturan Allah, dia akan berhadapan dengan meja hakim yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita semuanya. Kalau sekiranya kita mau memilih di sebuah lembaga pendidikan formal bagi pendidikan anak kita, sebutlah di sana tidak ada pendidikan yang memperkuat keimanan mereka. Satu, kita harus siap-siap menghadapi tantangan nanti di akhirat. Jika anak ini tidak sholat, jika anak ini tidak ngerti syariat Islam, lalu dia ditanya oleh Allah, lalu dia mengatakan mereka tidak tahu tentang ini dan itu, karena yang mendidik dan yang menyekolahkan dirinya adalah orang tuanya. Tak bisa kita berkelit karena dokumen Allah sangat ketat. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita tercatat rapi dan tanpa ada bukti yang lain. Allah sudah punya bukti yang luar biasa kuatnya. Maka jamaah rahimakumullah, kalaulah tidak anak-anak kita ini di sebuah lembaga pendidikan yang mencukupi tentang kekuatan spiritualnya, harus ada jalan keluar. Sekolah di masjid, agamanya. Sekolah di madrasah, agamanya. Sekolah di pesantren, agamanya. Kita siapkan sehingga kita di hadapan Allah tidak terlalu berat menghadapi keadilannya. Semoga khutbah ini mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dalam gerakan dakwah kita membangun generasi kita selalu dipimpin, dilindungi, didampingi, di-coach oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, membanggakan bangsa umat Islam di negara cinta Indonesia Raya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum